Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan pertemuan kedua yang berkaitan dengan urgensi psikologi pendidikan berkaitan dengan peserta didik. Saya sengaja hari ini menggunakan Zoom meeting, kemudian saya transfer ke YouTube supaya Anda bisa membuka YouTube dan bisa membaca berulang-ulang. Daftar hadir seperti biasa ketua kelas silahkan membuat listnya. Untuk penilaian di perkuliahan hari ini, teman-teman mahasiswa bisa mendeskribel, ya, kemudian memberikan komentar tentang perkuliahan hari ini. Ini materi yang hari ini akan kita bahas, ya, adalah urgensi psikologi bagi pendidikan. Ini bagi pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan psikologi. Yang pertama, pendidikan selalu melibatkan kejiwaan manusia. Sehingga psikologi merupakan salah satu yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Jadi, pendidikan itu pada prinsipnya adalah membangun jiwa manusia. Membangun jiwa manusia itu berbeda dengan membangun fisik. Nah, itu oleh karena itu harus menggunakan pendekatan kejiwaan. Dan ilmu tentang kejiwaan hanya ada di psikologi. Yang kedua, keberhasilan pendidik dalam melaksanakan berbagai perannya dipengaruhi oleh pemahamannya tentang seluk-beluk pendidikan, termasuk psikologi dalam pendidikan. Ya, jadi seluk-beluk pendidikan, psikologi dalam pendidikan. Kemudian perbedaan individu terjadi karena adanya perbedaan berbagai aspek kejiwaan. Jadi anak itu ada yang pemarah, ada yang pendiam, ada yang biasa, ada yang ceria, ada yang datang ceria, segala macam. Itu hanya bisa didalami oleh pendidikan, oleh psikologi. Kemudian pendidik perlu memahami perkembangan individu, ya, peserta didik, baik prinsip perkembangan maupun arah perkembangannya. Jadi perkembangan individu itu perlu diselidiki, dan ini ilmunya ada di psikologi pendidikan. Selanjutnya, apa sebenarnya psikologi pendidikan? Ada 3 yang saya baca di sini. Yang pertama adalah psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental. Jadi science of mental life. Jadi mental manusia, apa yang ada dalam manusia, ada yang memiliki mental baja, ada yang lemah, ada yang segala macamnya, itu bisa dikaji oleh ilmu pendidikan. Yang kedua, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran. Jadi mind, science of mind, the science of mind. Jadi yang ada dalam pikiran. Nah, kalau yang ada dalam pikiran itu biasa terungkap dalam bentuk curhat atau apa. Nah, kemudian psikologi adalah ilmu yang mengenai tingkah laku. The science of behavior. Nah, yang dalam pendidikan itu yang pertama behavior sebagai indikator dari sebuah keberhasilan sebuah pendidikan. Mind adalah pikiran-pikiran yang ada, ide-ide yang ada, hal-hal yang lain yang ada yang dalam pikiran manusia. Nah, kemudian kalau mental adalah kondisi psikologi manusia yang memungkinkan dia bisa menyelesaikan masalah dan segala macamnya. Nah, yang ini perlu dikuasai oleh para guru. Karena apa? Guru butuh memahami hal-hal yang seperti ini. Untuk apa? Untuk keberhasilan. Oleh karena itu, hal penting dalam kajian psikologi pendidikan itu, yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan tentang pendidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologi. Jadi para psikologis itu, ahli psikologi itu meneliti tentang perilaku manusia, meneliti gitu. Misalkan nanti ada pembahasan tentang Piaget itu. Piaget itu dia meneliti anaknya, dia sehingga melahirkan 4 pemikiran tentang taraf berpikir manusia, sensori motorik, praoperasional dan sebagainya. Dan itu menjadi ilmu dan nanti kita akan bahasan. Jadi kalau anak-anak yang ada posisi ini treatmentnya seperti apa? Itu hasil itu. Yang kedua, hasil-hasil temuan riset psikologi tersebut kemudian dirumuskan ya sedemikian rupa sehingga menjadi konsep-konsep, teori-teori atau metode serta strategi yang utuh. Jadi dari hasil temuan-temuan itu menjadi sesuatu teori yang bisa diterapkan di tempat lain. Kemudian konsep teori metode strategi tersebut kemudian di sistematika ya,
Dan sebagainya. Kemudian rangkaian sumber yang pendekatan dipilih sehingga digunakan. Salah satunya adalah untuk keberhasilan mengajar. Saya beri contoh begini. Kita tidak bisa mengajar materi-materi yang sangat tinggi, misalnya Anda dari jurusan matematika, tiba-tiba mengajar murid kita, misalnya ini anak SMP, kalkulus, itu nggak bisa. Ada taraf-taraf berpikir yang harus dilalui. Nah, ini hanya dikembangkan dalam ilmu yang namanya ilmu psikologi. Dan ilmu psikologi ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Dan ini yang Anda pelajari. Sehingga kenapa Anda perlu mempelajari ini? Karena memang yang namanya pembelajaran itu butuh keberhasilan. Salah satu strategi untuk membangun keberhasilan adalah bagaimana kita ya mengembangkan strategi yang benar untuk keberhasilan mereka. Ya, keberhasilan mereka. Kemudian hal lain, jadi guru sebenarnya dituntut, ya, guru sebenarnya dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan agar keberhasilan peserta didik lebih optimal. Jadi bagaimana menghadapi anak yang kemampuannya rendah, bagaimana menghadapi anak yang nakal, bagaimana menghadapi anak-anak yang kurang cerdas. Semua itu ada dalam ilmu karena di kelas itu peserta didik tidak semua sama, pintar semua enggak, bodoh semua juga enggak. Kemudian ada sebenarnya 10 paling tidak kegiatan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Yang pertama, penerimaan seleksi siswa baru. Ada psikotes, itu ilmu psikologi. Jadi kalau dari hasil psikotes ini pantas untuk masuk, saya boleh. Itu Anda lihat dalam seleksi masuk ke UIN juga kelihatan sini. Kemudian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan itu juga membutuhkan. Karena apa? Direncanakan. Kita akan menerima murid yang bagaimana, latar belakang sosialnya gimana, psikologi bagaimana, untuk mengajar atau untuk menyendirikan sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus berbeda dengan sekolah-sekolah yang normal gitu. Kemudian untuk menyusun kurikulum disusun tidak berdasarkan seenaknya. Makanya materi itu ada gradualisasinya, ada rendah, sedang, tinggi, terus sampai tinggi. Begitu juga dalam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan pasti melibatkan psikologi. Kemudian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu mendata anak yang memiliki kebutuhan khusus ini, anak yang tidak ini. Kemudian memilih materi pelajaran. Memilih materi pelajaran ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang pintar, dia begitu cepat, maka kalau misalnya jadi cepat menyelesaikan materi, terus kita samakan dengan yang kurang, bisa mengganggu mereka. Maka diberi treatment, diberi tugas tambahan ini. Kemudian interaksi belajar mengajar. Misalnya menggunakan metode tidak menerangkan ceramah, menggunakan berbagai metode sehingga melahirkan keberhasilan-keberhasilan. Kemudian pelayaran, bimbingan, dan penyuluhan jelas ya, ini anak-anak yang bermasalah atau anak yang untuk penjurusan dan segala macamnya itu menggunakan psikologi. Kemudian metode mengajar. Metode mengajar, Anda tahu sendiri, metode mengajar disesuaikan dengan kondisi psikologi, kondisi sosial, kondisi ya, yang ada dalam pendidikan. Kemudian mengukur evaluasi pembelajaran. Maka dalam evaluasi pembelajaran ada patokan-patokan, ada yang namanya PAN, ada PAP. Nah, patokan-patokan ini digunakan supaya apa? Supaya keberhasilan anak itu terukur. Selanjutnya, psikologi pendidikan dibutuhkan, ya, itu karena apa? Oh, ini nggak keluar ini ya, maaf. Ya, yang atas juga sama, ini nggak keluar, bentar. Tulisannya nggak keluar, hitam. Nah, ini pentingnya psikologi untuk tenaga pendidikan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, peran psikologi pendidikan dalam belajar mengajar. Memahami perbedaan siswa. Nanti Anda akan mempelajari perbedaan siswa, perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan fisik, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gendut, ada yang ini, dan segala macamnya. Kemudian memilih strategi dan metode pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Belajar menyenangkan, belajar dengan tegang akan berbeda dengan belajar menyenangkan, tersenyum dan segala macamnya. Itu pendekatan-pendekatan psikologi. Kadang-kadang kita bisa menegur anak tiba-tiba dia cemberut gitu.
diajak senyum malah jadi marah. Itu kondisi psikologi dibentingkan. Kemudian memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa tentang bagaimana dia harus belajar, bagaimana belajar di rumah. Karena ada anak yang dia belajar dengan tenang, ada anak yang suka belajar mendengarkan musik, ada anak yang belajar misalnya di halaman, dan segala macam. Kemudian evaluasi pembelajaran juga membutuhkan. Nah, itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya berikan hari ini. Hari ini buku daring sudah siap. Jadi nanti kita tinggal rundingkan dengan ketua kelas. Untuk daftar hadir, dipersilahkan Anda, ya, ketua kelas atau PJ-nya mendata. Nah, untuk penilaian Anda bisa mendeskripsi YouTube ini, Anda juga bisa memberikan komentarnya di bawah. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dengan materi ini, Anda dipersilahkan menggunakan WA atau menggunakan media di YouTube ini. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.